Benua Asia Tengah. Pada abad 19 di sebuah kota provinsi dekat Laut Kaspian, seorang wanita cantik bertatap muka dengan seorang bocah muda. Sang wanita tersenyum dan memiliki aura yang positif. Mereka berdua adalah pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Pengantin wanita bernama Amir Halgal. Berusia 20 tahun, berasal dari suku Nomad. Sementara pengantin pria bernama Karluk berusia 12 tahun adalah bocah normal yang hidup di desa. Zaman dulu tingkat harapan hidup sangatlah rendah dan dipengaruhi berbagai macam faktor seperti makanan, penyakit, konflik antara suku dan lain sebagainya. Pernikahan muda yang memiliki perbedaan usia cukup jauh adalah hal umum pada masa itu. Kehidupan rumah tangga mereka dimulai setelah beberapa hari melaksanakan pernikahan. Dan kini mereka hidup bersama keluarga besar pengantin pria. Di pagi hari, Amir membantu pekerjaan para wanita rumah bersama keluarga barunya. Setelah pekerjaannya selesai, dia duduk dan malamun. Suaminya Karluk menyadari sosok istrinya yang nampak sedang berusaha beradaptasi dengan kehidupan di keluarga barunya tersebut. Saat makan siang, seluruh keluarga besar makan bersama. Ayah Karluk memberitahu bahwa ia akan pergi ke kota dan menjual ternak mereka. Dia bertanya pada anggota keluarganya apakah ada barang-barang dari kota yang mereka inginkan. Semuanya memberitahu apa yang mereka inginkan kecuali Amir yang sepertinya tidak membutuhkan apapun dari kota. Setelah selesai makan, setiap anggota keluarga kembali beraktivitas seperti biasa. Karluk memperhatikan interaksi Amir dengan anggota para wanita di keluarganya. Mereka tampak membicarakan sesuatu yang menarik. Kemudian dia bertanya apa yang mereka bicarakan. Mereka sedang berbicara tentang sup dari daging kelinci. Kelinci merupakan daging hewan yang jarang dikonsumsi oleh orang-orang di desa dan Karluk sendiri belum pernah mencobanya. Mendengar perkataan tersebut, Amir dengan senang hati akan menghidangkan daging kelinci untuk dimakan sebagai sup. Amir bersiap dengan busur panah yang dia bawa dari tempat asalnya. Dia berasal dari suku nomad yang terbiasa hidup berburu. Sesaat kemudian Amir belum kembali dan hari sudah semakin sore. Karluk mulai khawatir istrinya belum kembali ke rumah. Saat sedang menunggu istrinya, Karluk bertemu dengan pengembala dan mendapatkan informasi bahwa tempat yang dituju Amir untuk berburu merupakan tempat berbahaya yang dipenuhi kawanan serigala. Mendengar info tersebut, Karluk dengan segera pergi mencari Amir dengan mengendari kuda. Setelah tiba di tujuan, Karluk melihat sosok istrinya Amir yang terlihat mengagumkan ketika mengejar hewan buruan. Dengan sangat terampil Amir melancarkan anak panah dan mengenai hewan buruannya. Semua hal tersebut dia lakukan ketika melaju dengan cepat dari atas kudanya. Sebuah keterampilan yang sangat luar biasa terutama bagi seorang wanita. Amir melihat seseorang dari kejauhan. Dia kemudian mendekati sosok tersebut yang ternyata adalah suaminya Karluk. Mereka berdua bertemu. Amir tersenyum terlihat bahagia dan memperlihatkan hasil buruan yang dia dapatkan kepada Karluk. Saat tiba di rumah, dengan lihai Amir menyiapkan kelinci buruan yang dia tangkap. Seluruh keluarga barunya terlihat menikmati daging kelinci tersebut. Hal itu membuat Amir bahagia. Setelah selesai makan, anak-anak kecil yang terlihat penasaran dengan busur panah yang digunakan oleh Amir untuk berburu kelinci meminta izin kepada Amir untuk melihatnya dari dekat. Amir dengan senang hati memperagakan kepada anak-anak kecil tersebut bagaimana caranya menggunakan busur panah. Anak-anak pun nampak terkesan dan meminta orang tua mereka mengizinkan Amir untuk mengajari cara menggunakan busur panah. Larut malam tiba. Karluk dan Amir berada di dalam kamar mereka selayaknya pasangan suami istri. Dengan cahaya api remang dari lampu minyak, Karluk melihat Amir sedang menjahit sesuatu. Sosoknya terlihat sangat menawan. Sebuah pemandangan yang terlihat menenangkan hati sehingga membuatnya mengantuk. Esok harinya, saat Karluk melintasi koridor, dia melihat Amir yang sedang melatih anak-anak di halaman. Amir yang menyadari keberadaan Karluk memanggil suaminya dan memberikan sebuah rompi yang dia jahit semalam. Rompi tersebut memiliki motif dari tempat asalnya. Kain dan benang yang dia gunakan merupakan hadiah dari ibu mertua bertujuan untuk membuat pakainya sendiri. Amir salah paham atas maksud hadiah pemberian ibu mertua. Wajahnya terlihat memerah menunjukkan dia hanyalah seorang gadis muda yang masih terlalu naif. Amir mengira pakaiannya tidak layak digunakan dan sudah kotor.
Dengan segera dia melepaskan pakaiannya dan hanya menyisakan pakaian tipis yang dikenakan saat itu untuk segera pergi mencuci baju. Di sebuah tempat yang jauh, para lelaki berkumpul membicarakan perjodohan yang gagal sedang berlangsung. Nama Amir Halgal disebut sebagai pengantin pengganti yang akan dikirimkan untuk digunakan sebagai alat merebut kekuasaan. Bersambung ke episode berikutnya.